Ayo naik, cepat, waktu kita sedikit. Kita akan melakukan perjalanan kosmik untuk menemukan bintang terbesar di alam semesta. Bintang pertama yang kita lewati adalah matahari kita sendiri. Sejauh ini, meski bukan yang terbesar, matahari tetaplah masif. Kamu bisa memasukkan 1 juta bumi di dalamnya. Artinya, jika matahari kita jadikan sebesar bola basket, bumi hanya seukuran setengah penghapus karet. Jika kita menaruh semua planet di satu sisi timbangan dan matahari di sisi satunya, berat kumpulan planet kita tidak akan ada tandingannya. Matahari membentuk 99,9% dari seluruh massa di tata surya kita. Pada dasarnya, massa adalah seberapa banyak bahan atau materi dari suatu benda, dan berkat massa inilah bintang-bintang dapat bersinar. Begini, semakin banyak materi dalam sebuah bintang, semakin tebal dan panas pula intinya. Ini kemudian memulai rantai reaksi kimia. Atom hidrogen saling bertabrakan sehingga membentuk helium dan melepaskan energi super besar. Energi itu adalah cahaya dan panas bintang. Jadi, bintang yang lebih besar sama dengan bintang yang lebih terang. Tapi, makin banyak reaksi yang terjadi, umur bintang semakin pendek. Saat mulai kehabisan bahan bakarnya, bintang akan memasuki fase raksasa. Bintang akan mengembang dan berubah menjadi merah. Ini membawa kita kembali ke misi utama kita. Bintang terbesar yang akan kita temukan kemungkinan besar berada di penghujung usianya. Mesin hipercahaya kita menyala. Kita akan segera tiba di sistem Lumen 16. Di sini kita akan menemukan salah satu bintang terkecil di seluruh alam semesta, Katai Coklat. Kecil yang aku maksud berarti seukuran Jupiter. Tapi ukurannya terbilang kecil untuk bintang. Katai Coklat juga disebut bintang gagal karena tidak memiliki cukup massa untuk memunculkan reaksi kimia yang kusebut tadi. Artinya mereka tidak seterang bintang lain, tapi sangat padat. Semua materi di dalamnya bertumpuk begitu erat, beratnya mencapai 80 kali berat Jupiter, meski ukurannya sama. Jika menurutmu itu luar biasa, tunggu sampai kamu melihat Katai Putih. Yang satu ini jauh lebih padat, yang ini bernama Sirius B. Ukurannya juga setara Jupiter, tapi beratnya sama dengan matahari. Sirius B memancarkan cahaya putih redup. Setelah kehabisan bahan bakar, Sirius B akan berubah menjadi merah dan mendingin. Sekarang, mari terbang lebih dekat ke tetangganya yang raksasa, Sirius A. Kamu bisa dengan mudah melihat bintang ini dari bumi, bahkan tanpa teleskop. 2 kali lebih berat dan lebih dari 1,5 kali lebih lebar dibanding matahari kita, Sirius A adalah bintang paling terang di langit malam bumi. Sekarang kita terbang 550 tahun cahaya dari bumi ke konstelasi Cassiopeia. Hampir 100 tahun lalu, ledakan kosmik terjadi di sini. Ledakan ini memperluas atmosfer bintang Gamma Cassiopeia dan sejumlah gas terlempar keluar angkasa. Selain itu, Gamma Cassiopeia menjadi bintang paling terang di konstelasi ini. Ukurannya 10 kali lebih lebar dibanding matahari kita. Beralih ke bintang utara yang terkenal. Anehnya, bintang lain pernah memegang julukan ini selama bertahun-tahun, dan lebih banyak bintang lain akan merebut julukan ini di masa depan. Hal ini terjadi karena bintang kutub utara bumi berubah setiap 26.000 tahun. Bayangkan planet kita seperti gasing yang berputar. Kutub utara bumi bergerak dalam lingkaran kecil menunjuk pada bintang-bintang yang berbeda di bagian utara. Bintang utara saat ini adalah bintang super raksasa yang 37 kali lebih lebar dan 5 kali lebih berat daripada matahari kita. Mudah sekali menemukannya di langit malam, letaknya ada di ujung Ursa Minor. Persiapkan dirimu lagi, kita akan berangkat ke mata badai, pusat galaksi Bima Sakti kita.
Untuk melihat bintang selanjutnya, kita perlu beralih ke mode inframerah. Bintang pistol ini bersembunyi dari kita di dalam debu angkasa. Hanya dalam 20 detik, jumlah cahaya yang dipancarkan bintang pistol setara dengan cahaya yang dipancarkan bintang di kampung halaman kita dalam setahun penuh. Ukurannya pun bukan main, 420 kali lebih lebar daripada matahari. Tapi bintang pistol tetap bukan bintang paling terang yang dikenal umat manusia. Gelar bintang paling terang dipegang oleh bintang super raksasa biru di konstelasi Triangulum. Inilah B416. Cahayanya hampir 10 juta kali lebih terang daripada matahari. Tapi ingat, semakin terang sebuah bintang, semakin cepat dia menghabiskan semua bahan bakarnya dan semakin pendek pula umurnya. Dibandingkan katai merah yang hampir tidak bersinar dan membakar bahan bakar jauh lebih lambat, umur B416 akan ratusan ribu kali lebih pendek. 3.400 tahun cahaya dari bumi, ada salah satu objek langit paling langka di alam semesta. Objek ini adalah bintang hiperaksasa kuning bernama Rho Cassiopeia. Di antara bintang yang tak terhitung jumlahnya di galaksi kita, hanya ada beberapa lusin bintang hiperaksasa. Dan meski bintang ini sangat jauh dari bumi, kamu masih bisa melihatnya di langit tanpa bantuan teleskop. Alasannya, bintang ini 300.000 kali lebih terang daripada matahari kita. Selain itu, Rho Cassiopeia juga 900 kali lebih lebar daripada bintang kita. Dan warna kuningnya memberitahu kita bahwa cadangan bahan bakarnya akan bertahan lama. Saat Rho Cassiopeia mulai memerah dan mengembang, dia akan menjadi salah satu bintang terbesar di seluruh alam semesta. Sekarang kita bergerak ke konstelasi Orion. Bintang yang terlihat di depan kita, Betelgeuse, adalah salah satu bintang terbesar yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Ukurannya 700 kali matahari kita. Jika Betelgeuse menggantikan posisi matahari, permukaannya akan menyentuh sabuk asteroid yang letaknya di antara orbit Jupiter dan Mars. Betelgeuse akan menelan 4 planet bagian dalam, termasuk bumi. Tapi bintang ini membuat astronom sangat antusias. Mereka memperkirakan Betelgeuse akan meledak dan mempertunjukkan ledakan super indah dalam 10.000 tahun mendatang. Ledakan ini akan menjadi peristiwa astronomi terbesar sepanjang masa karena kita akan dapat mengamati supernova dari jarak dekat, tapi terbilang aman. Bintang yang meledak akan bersinar seterang bulan setengah. Cahayanya akan terlihat pada langit di siang hari selama 1 tahun dan pada malam hari untuk beberapa tahun lebih lama. Sekarang kita mendekati bintang yang 1000 kali lebih lebar daripada matahari. Mu Cephei adalah bintang hiperaksasa, pemegang gelar bintang paling merah yang diketahui manusia. Warnanya menunjukkan bahan bakarnya akan habis tak lama lagi. Tapi ukurannya masih sangat besar sehingga bisa menampung 1 miliar matahari di dalamnya. Dan karena masanya, bintang ini pada akhirnya akan menjadi supernova atau bahkan lubang hitam. Mari kita berjalan sampai hampir 4.000 tahun cahaya dari rumah kita. Ini dia super raksasa merah bernama Phaeae Canis Majoris. Ini salah satu bintang paling besar dan paling terang di Bima Sakti. Bintang ini bisa memuat 3 miliar matahari. Dan meski ukurannya sangat besar, bintang ini ternyata sangat ringan. Beratnya hanya setara 17 matahari. Untuk takaran objek langit, bisa dibilang bintang ini setara dengan balon yang ditiup. Dalam 100.000 tahun mendatang, Phaeae Canis Majoris akan meledak menjadi hipernova. Radiasi gamma akan menghancurkan semua kehidupan di area alam semesta di dekatnya. Tapi bintang ini sangat jauh dari tata surya kita, sehingga kita akan tetap aman. Jika MY kita letakkan di tengah tata surya kita, radiusnya akan sampai ke orbit Saturnus. Untuk mengingatkanmu seberapa jauh Saturnus itu, bayangkan seperti ini. Cahaya matahari membutuhkan waktu 8 menit untuk sampai ke bumi. Untuk sampai ke Saturnus, dibutuhkan lebih dari 1 jam. Dibandingkan bintang masif ini, matahari hanyalah sebutir pasir. MY adalah salah satu bintang paling terang dan paling merah di alam semesta kita. Semakin besar dan merah sebuah bintang, semakin dekat pula ujung usianya. Jadi, kita bukan hanya sedang melihat titannya alam semesta, tapi juga salah satu benda langit tertua yang ada saat ini.
Bintang terbesar kedua di alam semesta adalah Uyeh Scuti. Lebarnya sekitar 2,5 miliar kilometer, 16 kali jarak bumi ke matahari. Ini adalah bintang variabel yang berubah-ubah cahayanya. Kecerahannya berubah setiap 2 tahun. Uyeh Scuti adalah pemecah rekor dalam penghabisan bahan bakar per tahun. Ilmuwan memperkirakan Uyeh Scuti akan berubah kembali ke suhu yang lebih panas seperti raksasa kuning. Perjalanan kita akan segera berakhir. Di hadapan kita terdapat Stephenson 218. Dibutuhkan 20.000 tahun bagi cahaya dari bintang ini untuk mencapai bumi. Di planet terestrial mungil kita ini, sulit untuk mengabaikan raksasa merah sebesar ini. Lebarnya 2150 kalinya matahari kita. Kita butuh 10 miliar matahari untuk mengisi volumenya. Sebagai perbandingan, rata-rata pantai mengandung hanya sekitar 5 miliar butir pasir.